Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Dita Widyasari, NIM F2018-010082. Di sini saya akan menjelaskan tentang permodelan struktur dengan menggunakan aplikasi NCBI atau National Center for Biotechnology Information dengan menggunakan model Swiss model. Namun sebelum saya menjelaskan tentang cara untuk mendapatkan protein dari struktur SARS-CoV-2, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu COVID-19 atau coronavirus disease. COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome, di mana coronavirus atau SARS-CoV-2 ini adalah COVID-19 yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan yang dimulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut dengan virus corona, di mana kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. SARS-CoV-2 ini adalah jenis virus SARS-CoV-2 di mana dia milik keluarga coronavirus yang dinamai dengan mahkota seperti paku. SARS-CoV-2 dapat menyebabkan COVID-19 di mana terjadi infeksi virus yang menular yang menyerang terutama tenggorokan dan paru-paru. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh dan kapan akan mengontak coronavirus? Apa sebenarnya yang menyebabkan tubuh dan mengembangkan pneumonia? Nah, berikut dan bagaimana cara kerja vaksin. Coronavirus adalah harus menginfeksi sel hidup untuk memproduksi, mari kita lihat lebih dekat, materi genetik yang berisi informasi untuk membuat lebih banyak cangkang protein, menyediakan perlindungan yang lebih keras, kadang untuk bahan genetik ataupun sebagai virus perjalanan antara amplop luar memungkinkan virus menginfeksi sel dengan bergabung dengan membran luar sel. Kemudian paku molekul protein tersebut, baik virus influenza biasa dan virus corona baru menggunakan paku. Kemudian seperti kunci untuk masuk ke dalam sel di bagian dalam, di mana dia mengambil alih mesinnya menggunakan kembali untuk membangun komponen virus baru. Setelah itu, ketika orang yang terinfeksi berbicara, maka tetesan yang membawa virus dapat mendarat di mulut atau hidung. Virus bersentuhan. Kemudian setelah itu, dengan sel-sel di tenggorokan, hidung, dan paru-paru, satu lonjakan virus akan menyisipkan ke dalam molekul reseptor. Setelah itu, seperti kunci dan kunci, tindakan ini memungkinkan virus untuk masuk ke dalam sel. Virus flu biasanya akan menyebar di dalam kantung ke inti sel. Kemudian coronavirus di sisi lain tidak perlu memasuki inti sel inang. Itu dapat langsung mengakses bagian dari sel inang yang disebut dengan ribosom. Setelah itu, ribosom menggunakan informasi berupa genetik dari virus untuk membuat protein virus, seperti paku yang ditemukan. Struktur pengemasan di sel akan membawa paku di vesikel. Setelah itu, lapisan luar membran sel akan diperlukan untuk membuat virus baru, berkumpul tepat di bawah, kemudian virus baru mulai keluar. Setelah itu, dari membran sel, maka bagaimana bisa mengembangkan gejala pneumonia? Untuk itu kita harus memeriksa paru-paru terlebih dahulu. Setelah itu, setiap paru-paru memiliki bagian yang terpisah. Yang pertama disebut dengan lobus, di mana memiliki trakea.
Kemudian memiliki tabung besar yang disebut dengan bronkus, melalui tabung yang lebih kecil yang disebut dengan bronchiolus, dan akhirnya menjadi kantong kecil yang disebut dengan alveoli. Saluran udara dan alveoli akan fleksibel dan kenyal. Setiap kantung udara mengembangkan setiap balon, dan saat Anda mengeluarkan napas, kantung-kantung itu mengempis pembuluh udara kecil yang disebut dengan kapiler mengelilingi alveoli. Oksigen dari udara yang akan dihirup masuk ke dalam kapiler. Setelah itu, karbon dioksida dari tubuh akan masuk ke dalam alveoli, kemudian dapat menyingkirkan saat Anda menghembuskan napas dalam lendir yang disebut dengan trakea. Bronkus dan bronchiolus sendiri aksilia seperti rambut yang melapisi tabung, terus-menerus mendorong lendir dan kuman. Setelah itu biasanya sel-sel sistem kekebalan akan menyerang virus dan kuman itu. Kemudian dia memasukkan alveoli. Jika sistem kekebalan tubuh akan melemah, maka virus dapat membanjiri sel-sel kekebalan tubuh dan bronchiolus dan alveoli menjadi meradang. Setelah itu virus yang berlipat ganda akan terisi, menyajikan sulit bagi tubuh Anda untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Anda dapat mengembangkan pneumonia lobar atau bisa menderita bronkopneumonia yang mempengaruhi banyak area kedua paru-paru, sulit bernapas, batuk, kebingungan, dan kelelahan. Pernapasan akan menjadi lebih sulit. Vasodilator yaitu membantu untuk mesin yang menyelamatkan nyawa dan perusahaan perangkat medis saat ini. Kemudian banyak faktor seperti sudah memiliki kondisi yang ada, sementara semua ini terdengar menakutkan. Dorongan untuk mengembangkan virus atau vaksin coronavirus bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Infeksi SARS-CoV-2 dapat dilindungi dari infeksi ulang untuk jangka waktu tertentu, tetapi asumsi itu perlu didukung dengan bukti empiris, dan beberapa penelitian menyarankan sebaliknya untuk vaksin potensial. Ide dasarnya adalah versi virus yang samar. Vaksin akan memaparkan tubuh Anda untuk virus yang lebih lemah, dapat menyebabkan infeksi tetapi cukup kuat untuk merangsang respon imun atau antibodi. Sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh akan membuat penanda yang disebut dengan antibodi. Setelah itu hanya virus corona atau protein lonjang mencegahnya menempel ke sel sistem kekebalan tubuh, kemudian merespon untuk sinyal dari antibodi. Setelah itu gumpalan berupa virus akan menangkap virus yang sebenarnya. Tubuh akan mengenali, dengan kata lain, mengumpulkan bukti bahwa apakah ini akan mungkin adalah bagian dari apa yang mengambil peneliti. Ini adalah perlombaan untuk melawan waktu, untuk mengembangkan virus setiap langkah dalam pengembangan vaksin. Kemudian biasanya memakan waktu berbulan-bulan jika tidak bertahun-tahun. Vaksin Ebola memecahkan rekor. Harapan di sini adalah untuk mengembangkan satu untuk virus baru, maka sementara ini akan memakan waktu untuk melindungi yang paling rentan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik. Adalah jenis protein coronavirus. Kemudian langsung saja ke pencarian, ketik NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Kemudian saya pilih bagian atas. Nah, bagian ini akan muncul tampilan all database, di mana saya akan mengganti dengan protein. Nah, protein di sini saya akan menulis jenis protein SARS-CoV-2, di mana saya mengambil jenis protein membran glikoprotein. Setelah saya menuliskan, langsung saja saya klik search untuk mencari asam amino. Nah, di sini saya memilih paling atas, di mana
Nah, saya memilih paling atas dengan 222 protein. Langsung saya klik FASTA. Setelah diklik FASTA, maka akan muncul tampilan pada layar seperti ini. Nah, kemudian saya blok, langsung saja saya salin. Kemudian saya buka tab baru untuk mencari modelnya atau Swiss dengan klik Swiss model. Setelah klik Swiss model, maka akan muncul tampilan Star Modeling. Nah, di sini saya langsung paste saja, kemudian saya klik Search for Template. Kemudian tunggu beberapa saat. Tunggu hingga terdeteksi. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti identity, metodenya. Kemudian identity itu untuk menggambarkan keretakan genetik antara asam amino target dengan protein template yang direkomendasikan. Di sini saya memilih dengan identity 1717. Setelah itu saya klik Build Model. Kemudian akan muncul tampilan pada layar seperti ini. Di sini untuk mengambil format atau mendownload formatnya itu langsung saja klik model 01 dengan mendownload format PDB. Kemudian tunggu beberapa saat hingga terdownload. Secara otomatis dia akan masuk ke dalam Microsoft Word. Ketika sudah terdownload, maka langsung saja kita buka ke Microsoft Word. Ini adalah tampilan dari format PDB, permodelan protein untuk membran glikoprotein, dimana terdiri dari 31 slide. Bisa dilihat sama-sama.